Selamat malam. Hari ini gue sedang berada di samping salah satu owner yang memiliki tempat nongkrong yang luar biasa di Kabupaten Subang. Ngobs episode pertama, gue kehadiran salah satu musisi, pekerja kantoran, plus pengusaha. The one and only Rahmat Ginanjar, IKA Mamet. Sangat alhamdulillah. Waduh. Gue pengen nanya, Net. Ya. Ngomongin tentang salah satu usaha yang sekarang lu rintis, Met. Udah berapa lama nih tanpa jarak? Kebenaran ini ya kurang lebih udah berjalan 3 bulan. 3 bulan ya. 3. Apakah dengan kondisi pandemi sekarang, terus kemudian lu beraninya ngeluarin apa ya? Ngeluarin satu usaha yang dimana orang-orang itu sekarang lagi agak gulung tikar nih, Met. Kenapa lu maksudnya berani untuk membuat satu usaha tempat nongkrong? Ini apa namanya nih? Ini namanya Tanpa Jarak. Tanpa Jarak itu coffee shop, lebih ke coffee shop, cafe, ya, lebih ke kedai lah. atau ini. karaoke? Itu beda lagi. Bukan ya? Bukan ini Enggak. Cafe. Cafe, oke. Kenapa lu berani, Met? Ya pertama ya coba-coba lah. Coba-coba ya mungkin bisa menambah buat pemasukan selain pekerjaan. Oke. Buat hiburan lah. Sekarang kan banyak pemerintah mengeluarkan kebijakan jaga jarak. Lu sekarang mengeluarkan tanpa jarak di pandemi. Kenapa namanya tanpa jarak, cuy? Filosofinya tuh gimana ya? Bukan karena tempat lu kecil, bukan kan? Ya bisa dibilang gitu. Tapi ada wifi-nya, Met. Oh, kebetulan belum ada. Oke. Tanpa jarak, silakan, Met. Gue pengen tahu kenapa nama kafe lu ini tanpa jarak, Met. Apa ya? Misalkan tanpa jarak tuh ya emang setelah saya ini kan muncul setelah pandemi ya. Betul. 3 bulan setelah pandemi ya mungkin orang udah kenal dengan COVID. Ya, COVID kan istilahnya jaga jarak dulu lah. Betul. Nah, setelah itu kan udah agak kondisi yang semakin merendah, ya mungkin bisa dibangun lagi dengan kita bisa silaturahmi lagi dengan ya kumpul-kumpul lagi dengan keluarga, makanya dikasih nama tanpa jarak supaya bisa dekat lagi. Tapi nyatanya kan mungkin hari ini pun juga pandemi masih ada ya, Met. Ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya, gue ingetin juga untuk kalian semuanya yang mungkin suka banget nongkrong ataupun juga suka keluar-keluar ya, Met ya. Teman-teman harus taati protokol kesehatan. Terus kemudian juga yang 3M itu, Met ya. Tapi yang jelas sih kemarin Februari, Maret, April mulai pandemi. Terus kemudian lu pikir pandemi ini akan berakhir, tapi ternyata masih. Tapi ya sudah, sekarang tanpa jarak sudah ada di sini. Jalani aja. Oke. Lu ini dulu pas kecil, Met, cita-cita deh, Met. Cita-citanya lu pengen jadi apa sebenarnya? Cita-cita Pemain band? ya, Mantri? Atau memang pengusaha? cita-cita pengen jadi pengusaha. Emang dari awal. Oke. Terus kemarin lu ngeband dan sebagainya gimana tuh? Ya hobi, itu Hobi aja. Hobi. Cuma kan itu nggak bisa dijadikan apa ya, dominan lah, nggak bisa kan. Oke. Itu cuma hobi aja. Jadi berarti tanpa jarak ini adalah salah satu pembuktian lu di dunia ini yang dari kecil lu pengen jadi pengusaha gitu ya. Menurut lu sekarang kan udah berapa lama? 3 bulan ya, Met ya? 3 bulan. 3 bulan sih tanpa jarak ini. Kita ngomongin dulu pertamanya deh, Met. Ya. Lu ada idenya sama siapa pertama kali lu ngomongin gue pengen bikin usaha deh? Kalau ide itu mungkin sama istri. Nah, Gak apa-apa nih di-publish nih di sini. Apa-apa. Lu udah nikah? Udah nikah. Gak apa-apa ya? Udah nikah. Gak apa-apa ya? Gak Oke. apa-apa. Sama istri ngobrol? Istri saya ngobrol. Diranjang dong? Ya. Diranjang ya? Sebelum tidur lah. Sebelum tidur, Nah. oke. Sebelum tidur yang ngobrol, kebetulan ya ada sedikit uang, gimana nih biar si uang tuh bisa putar lah buat sehari-hari, bisa nama-nama buat sehari-hari. Ya
lumayan lah, itu prosesnya hampir debat kurang lebih semingguan lah. Tapi istri lu berperan gak sih, maksudnya fine aja gak sih dengan tanpa jarak namanya? Fan aja, Okay. fan aja nggak masalah, malah ya support lah. Lu ini tipe orang yang punya deadline dalam kehidupan gak sih, men? Misalkan tahun umur gue segini, gue pengen bikin ini. Umur gue segini, gue pengen bikin ini. Lu termasuk orang yang seperti itu? Ya, harusnya sih ini kan berjalan tuh harusnya pas saya umur 27 tuh harus punya usaha. Oke. Ya mungkin baru nyoba-nyoba sekarang. Ya targetnya sih mudah-mudahan kalau misalkan emang ada rezeki ya pengen nambah lagi kayak gini, franchise lah. Oke. Naikin franchise. Ngobrolin sedikit tentang omset gak apa-apa, Met, ya? Ya. Nggak apa-apa. Tapi sebelum omset mungkin modal dulu deh, Met. Modal ya. Dengan desain seperti ini, modal yang lu keluarin berapa, Met? Kalau modal ya kurang lebih 2 lah. 2. Oke. Ini gue nggak minta Mamet buat nyebutin secara keseluruhan, teman-teman ya. Itu bisa 2.000, Iya. bisa 200 perak. Atau enggak 2M, teman-teman ya. Kita nggak tahu, tapi jelas lah maksudnya kalau lu pernah lewat ke jalan Ini jalan Kartawigenda ya, Kartawigenda. di Palabuhan, lu lihat di sebelah timur, kalau dari arah ini kan one way kan? Iya, one way. One way. Jalan. Di sebelah timur, yang dulu ini kan depan Santos kan? Ya, ini bekas Santos. Mbak Santos. Teman-teman bisa lihat di sini ada tanpa jarak. Lu bisa bayangin berapa modal yang dikumpulkan seorang Mamet untuk membuat sebuah kafe di tanpa jarak ini. Omset deh, Met, sekarang, Met. 3 bulan udah kelihatan gak sih berapa yang lu dapetin? Sebenarnya belum sih. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Ya mungkin masih pandemi. Oke. Ya merintis lah, namanya merintis. Kalau omset ya kurang lebih sehari sebutin nih. Sebutin boleh. Kalau lu mau pakai inisial boleh juga, Met. Terserah. Ya 500 lah. 500 per hari. Per hari. Kali 3 kalau 30 udah 15 ya, Met ya. Ya, 15 itu kotor. 15 juta. Itu kotornya ya, Met ya. Oke. Kemudian, Met, kalau gue lihat-lihat nih yang kesini kan banyaknya nih anak-anak muda nih, Ya. anak-anak milenial. Emang pangsa pasar lu yang anak-anak milenial, Met? Sebenarnya pangsa pasar saya tuh ya anak-anak SMA, anak SMP yang pengen main gak mesti mahal lah. Oke. Karena memang di sini kalau teman-teman pernah datang ke sini, terus kemudian lu lihat juga menu-menunya. Ini menu-menu yang ditawarkan ini banyak banget variannya. Dari mungkin minuman, Ya. terus kemudian makanan, ada cemilan juga dengan harganya yang sangat terjangkau. Ini ngomong-ngomong kapan dibakarnya nih rokok? Oh, nanti lah. Nanti. Saya mau pinjam korek. Oh, enggak. Oh ya. Tuh. Biar lebih cair aja ngobrolnya. Santai. Oke, Met. Oke. Sebenarnya kalau sekarang ya, Met, ya, lu kan bukan hanya, kalau gue lihat lu sih, gue kan kenal lu sebagai musisi, gue kenal lu sebagai pekerja kantoran, BUMN lagi, Met. Ya. Terus kemudian lu sekarang punya usaha seperti ini. Lu lebih enak, lebih suka dipanggil apa sih? Musisi kah? Pengusaha kah? Atau mungkin pekerjaan kantoran? Enak ya orang biasa. Enggak, lu kan sekarang punya beberapa kerjaan ya. Iya. Gue pengen tahu nih, maksudnya lu lebih suka dikenal sebagai apa sih? Misalkan kalau gue nikahin anak gue misalkan kan, turut mengundang misalkan, Mamet, apa tuh jabatan lu gitu, Met? Ya lebih enak sebagai pekerja lah. Pekerja. Mamet IRB. Oke. Fix ya, bener ya? Lu nggak mau misalkan Mamet owner tanpa jarak? Oh, nantilah itu. Enggak ya? Enggak. Lu sekarang masih dengan Mamet IRB. Salah satu bank, teman-teman ya. Hai. Oke. Ada yang mau nanya nih teman-teman di sini nih? Karena kita sekarang lagi banyak juga yang nonton, Met. Oh, Sekitar 4-5 orang lah. Oh, betul. 4-5 orang yang sekarang lagi nonton kita juga. Tapi yang jelas sih
gue sih apresiasi banget kan. Ya. Seorang Mamet, gue tahu banget lu adalah pekerja seni. Kalau gue bilang pekerja seni, terus kemudian lu berani di tengah pandemi buka kafe yang mungkin kan tadi gue udah bilang dari awal nih Met ya, banyak orang-orang yang punya kafe juga satu persatu gulung tikar, terus kemudian satu persatu juga mulai mundur ataupun juga dibeli sahamnya ataupun juga ada suntikan dan sebagainya. Tips nih Met, gue pengen tanya nih, sekarang lu baru 3 bulan lah ya merintis dan sebagainya, tapi dalam 3 bulan ini apa sih yang lu lakuin di tengah pandemi seperti ini Met? Apa ya? Ya lebih banyak sabar lah. Kalau orang Sunda mah dileukeunaan lah, dileukeunaan. Ngereuyeuhnya. Nanti juga bakal kelihatan lah. Oke, jadi memang yang jelas sih teman-teman, kalau lu pengen berbuat sesuatu, kalau menurut gue sih lu lakuin aja apa yang lu mau. Nggak perlu lu mikir maksudnya ini kedepannya bakal gimana. Toh maksudnya kan rezeki dan sebagainya itu udah diatur sama Tuhan ya. Yang penting ketika lu punya niat, lu punya modal juga, kalau lu pengen buat sesuatu, lu langsung buat aja cuy, ya. Jadi nggak usah ditunggu-tunggu lagi, daripada nanti uangnya itu habis kepake sama yang lain, lu nggak niat lu yang pertama itu nggak kecapean juga. Kalau gue sih ngelihatnya dari Mamet ya, gue tahu banget maksudnya kan dia bukan istri lu ya, ekonomi ya. Istrinya dia memang maksudnya lulusan dari ekonomi, tapi kan Mamet apa lu peternakan Met? Informatika. Oke. Tapi gue taunya lu Unpad peternakan ya. Beda. Enggak ya? Enggak, informatika. Oke. Seorang Mamet informatika yang mungkin jauh banget dari manajemen keuangan, terus kemudian jauh banget dengan ya hiruk pikuknya bisnis lah. Tapi dia juga dengan keyakinan yang luar biasa, dia bisa membuat satu kafe yang luar biasa namanya Tanpa Jarak. Alright. Ini gue udah nyobain Matt. Ini adalah strawberry silky. Ya. Alright. Nama-nama menu lu siapa yang buat? Saya. Lu sendiri. Kenapa namanya strawberry silky? Kalau menunya itu kan ya supaya beda sama yang lain lah ya. Berarti itu kan silky itu kan puding. Oke. Jadi si minumannya ya udah ada puding di dalam. Jadi pas diminum ya lebih kerasa lah. Tapi ini kan bukan hanya strawberry ya Matt ya. Tapi ada coklat, terus kemudian juga ada beberapa lagi yang lu namain silky di sana ya. Alright. Ada kopi juga. Ada kopi juga. Nah, ngomongin tentang kopi nih. Subang kan banyak Matt. Menjamur coffee shop Matt. Gimana sih cara lu, bukan bersaing ya sebutannya ya, gimana cara lu untuk menggait konsumen lu? Karena kan sekarang coffee shop banyak di Subang kan. Tapi gimana cara lu untuk bisa berkompetisi mungkin ya? Atau enggak menggait teman-teman yang lain deh, supaya lu harus nyoba nih kopi gue. Gimana tuh sih? Sebenarnya saya nggak ini sih, nggak menganggap mereka pesaing lah. Ya udahlah, itu kan udah punya nama masing-masing. Ya cuma kalau misalkan untuk menggait ya mungkin dari teman dulu lah. Kata teman, ya mungkin dari teman bisa ngobrol lagi ke temannya, bisa ngobrol lagi ke saudaranya. Berarti memang yang pertama yang lu cari adalah teman-teman lu, teman-teman dulu. Benar. Gue sih percaya dengan ilmu seperti Mamet. Gue percaya banget ya. Dulu kan gue punya usaha juga Mamet. Yang nongkrongnya tiap hari teman-teman semuanya. Nggak ada yang baru Mamet. Teman-teman semuanya. Tapi salut banget sama seorang Mamet yang gue sih tahu kepribadian lu. Terus kemudian gue taunya kan lu nggak mau ribet orangnya Mamet. Terus kemudian tiba-tiba lu buat Tanpa Jarak ini yang menurut gue sih ini cozy banget. Terus kemudian menu-menunya juga enak dan harganya terjangkau Matt. Andalan makanan di sini Matt, sebutin Matt buat teman-teman. Andalan apa ya? Mungkin ada bakso aci, oke. Pempek juga ada. Terus menu beratnya ada nasi goreng, mie, bihun juga. Yang paling banyak dicari deh teman-teman kalau datang ke sini, gue pengen ini. Yang paling banyak dicari itu makanan pempek. Ya. Oke. Kalau minumannya Matt? Kalau minumannya
mungkin yang paling banyak apa ya, vanilla coffee. Oke. Sama gula aren paling reseller. Ngomongin tentang manajemen, Matt ya. Sekarang kan manajemen. Lu mau tidak mau dong harus menguasai Ya. sedikit-sedikit tentang permanajemenan sebuah kafe misalkan, Matt ya. Lu ini termasuk owner yang terjun langsung atau hanya misalkan gue percayain deh sama dia. Enggak sih, kita orangnya harus terjun langsung. Oke. Ya, kenapa? Ya harus mulai dulu dari bawah lah gitu. Gimana perkembangannya kan tiap hari pasti kelihatan tuh, mau keluar masuknya itu kan kelihatan gitu. Ditambah ya harus ada ownernya juga. Takutnya kan ada teman datang, kalau nggak ada owner kan biasanya udah beli pulang. Gue sih kerasa banget, Matt ya. Ya. Maksudnya ketika lu punya satu usaha, terus usaha itu ada elunya di sana. Maksudnya kan temen-temen datang ke sini kan, ya ada yang gue pengen ketemu lu doang. Gue pengen ngobrol, tapi tempat ngobrolnya di mana? Di Mamet deh. Kayak gitu kan, Matt ya. Jadi kan maksudnya memang bener kalau teman-teman nih, tapi sih memang yang pebisnis udah hebat sih ya, Matt ya, udah gede ya. Kalau gue lihat-lihat sih memang teman-teman ini kan dia harus ada beberapa struktural Ya, yang memang mengelola tempatnya itu ya. Kalau kita kan merintis, sama ya sendiri dulu aja. bener, harus seperti itu ya, Matt ya. Lu sekarang total berapa pekerja di sini, Matt? Untuk pekerja sih baru 1 orang. Baru 1 orang. 1 orang. Plus koki dan sebagainya. Koki kebetulan sama saya. Lu bisa masak, Matt? Woi, juara. Ini serius, gue nggak tahu Mamet bisa masak. Beneran. Lu masak, Matt? Ya, Apa menu yang lu bisa masakin? nasi goreng. Serius? Iya. Nanti gue mau coba masakannya Mamet, karena gue belum pernah dimasakin sama Mamet ya. Tapi istri lu juga bisa masak kan? Bisa. Kalau di rumah enak dong. Ya, Lu bisa saling memasakkan. gantian Gantian ya? Luar biasa ya. Nah ini nih kalau teman-teman udah punya istri ataupun juga sudah suami istri lah, udah punya pasangan ya. Jadi kalau enaknya punya skill memasak tuh kayak gitu. Itu bumbu-bumbu romantis cuy. Bener kan? Benar. Alright. Satu lagi deh, Matt. Tapi gue bingung mau nanya apa sebenarnya, Matt. Maksudnya pertanyaannya udah banyak yang gue tanyain. Tapi yang jelas sih congratulations, Matt, sama Ya. Tanpa Jarak Lu. Makasih. Mudah-mudahan gue doain sukses terus. Amin. Gue doain juga banyak pembeli di sini. Amin. Dan gue doain juga mudah-mudahan pandemi di Indonesia juga Segera berakhir. cepat berakhir ya, Matt ya. Amin. Banyak juga nih teman-teman yang mungkin yang sekarang nonton, Matt. Banyak juga nih teman-teman yang mungkin mau buat usaha. Mungkin banyak juga teman-teman yang gue pengen juga deh bikin kafe gitu. Tapi dia nggak ada keberanian misalkan karena sekarang kan masih pandemi, Matt. Lu bisa kasih tips gak sih sama teman-teman yang di sana, Matt? Gimana caranya lu yang mungkin bukan backgroundnya dari pengusaha mungkin, Matt, tapi lu bisa berani membuat kafe yang cozy, yang makanannya enak, yang minumannya keren banget di masa pandemi ini, Matt? Intinya ya pede aja. Oke. Pede sama ya mungkin passionnya lah. Kalian mau buka usaha apa, ya udah buka gitu. Jangan mikirin dulu ini ramai atau enggak, atau istilahnya takut rugi. Udah jalanin dulu aja. Oke. Karena gue juga inget kata-kata Bob Sadino, Matt ya. Itu temennya Bob Marley kan. Enggak, seriusan. Gue inget kata-kata Bob Sadino ya. Usaha yang akan jadi itu adalah usaha yang dimulai. Ya, Bener kan? Bener kan? benar. Kalau teman-teman pengen punya usaha, terus kemudian lu nggak mulai-mulai, berarti usaha lu itu bukan usaha yang akan terjadi ya, Matt ya. Ya. Tapi usaha yang beneran lu lakuin itu adalah usaha yang dimulai. Jadi mulai sekarang kalau lu punya ketertarikan misalkan buat pengen bikin kafe, terus kemudian pengen bikin tempat usaha, intinya satu, lu mulai aja dulu ya. Mulai dulu. Misalkan lu nggak punya ilmu buat manajemen, lu nggak punya ilmu buat apapun juga, itu bisa belajar kan, Matt? Belajar lah, sharing lah. Ya, Mamet pun juga kan seperti itu, teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi kalau lu punya niatan untuk usaha, lu langsung buka aja ya. Kalau lu udah punya modal, lu udah punya konsep dan sebagainya, lu harus buka karena usaha
yang lu lakuin itu adalah usaha yang dimulai, betul Ya. Matt? mulai dulu lah. Konsepan Matt, ini sih kemana-mana ngobrolnya ya, tenang lah ya. Tenang. Episode pertama. Ini konsep siapa yang memikirkan konsep dan ide seperti ini? Ya, kebetulan ya saya sama bapak, Sama orang tua. orang tua seperti ini. Tapi gue tahu ini dulunya pernah ada juga kafe di Pernah sini ada, kan? pernah ada. Terus lu masuk sini? Ya, Oke. mungkin karena ya atau apalah gitu. Ya udah, diterusin aja. Oke. Tapi enak sih, Matt. Walaupun maksudnya kan, tapi mudah-mudahan sih gue doain nih, Matt. Setelah ini lu punya ruangannya agak gede juga, Matt. Ya, Karena memang banyak banget teman-teman yang di sini yang di luar pun juga banyak Iya. banget yang ngantri. Edan misalnya Alhamdulillah. di Gang Pelabuhan Iya. Nepi ka Rosela Indah. Luar biasa yang ngantrinya, Matt ya. Tapi mudah-mudahan jangan lupa teman-teman semuanya ada media sosial, Matt. Ada. Boleh dong share dong. Untuk IG tanpa jarak ada di follow aja lah, tanpa jarak .sbg. Oke, berarti @tanpajarak.sbg. Iya. Alright. Jadi kalau teman-teman pengen kepoin menu-menunya, terus kemudian juga ada beberapa promo-promo mungkin Iya. ya. Teman-teman tinggal follow aja Instagramnya, akun Instagramnya di @tanpajarak.sbg. Oke. Kedepannya, Matt, lu pengen buat apa nih? Setelah misalkan lu sekarang kan udah berdiri nih tanpa jarak nih, kedepannya gue pengen tahu dong project apa yang lu pengen buat di tanpa jarak ini. Mungkin pengen apa ya? Pengen nambah lah, Pengen nambah outlet. Ini outlet pertama lu. Ini outlet pertama. Terus kemudian nanti mudah-mudahan Otista, Matt. Mudah-mudahan. Gue sih rekomendasiin lu di Otista, Matt. Mudah-mudahan. Otistanya yang dulu bekas gue, Matt. Murah 250. 10 juta. Nanti dulu. Oke, amin. Berarti kedepannya lu pengen Nama outlet. outlet. Oke. Ya siapa tahu kan, maksudnya lu kan bisa punya, bener kata lu tadi Ya. ya, franchise dan sebagainya. Tapi kan kalau franchise ini kan kayak kopi sebelah ya, Ya. yang janji-janji itu tuh. Ya. Itu kan dia yang menawarkan kopinya itu variannya memang menunya dia ya. Men? Ya. Apa sih yang lu mau, misalkan nih lu kedepannya ada franchise, man, apa yang lu bakal franchisein? Yang lebih diutamainnya ya ini Kopinya. Oke. Gue doain, Matt ya. Amin. Mudah-mudahan ini outlet pertama lu. Terus kemudian nanti kedepannya lu punya outlet lagi. Jangan hanya di Subang, Matt. Ya. Tapi mudah-mudahan Melebarkan sayap. nyampe ke Pulekan. Di mana itu? Ya di kampung gue. Tapi yang jelas maksudnya mudah-mudahan bisa Purwakarta ada. Amin. Tanpa jarak. Terus kemudian Bandung ada tanpa jarak. Ya. Mudah-mudahan deh. Oke deh. Ngobs episode pertama bersama Mamet, sang owner dari Tanpa Jarak. Episode pertama tenang naon nanya si Keki Tenang naon ingatnya. lah. Tenang naon. Teu kudu diedit ya. Kudu. Teu kudu diedit. Pokoknya nama ya seperti inilah ya. Nanti mungkin gue bakal ngobrol juga bersama owner-owner yang lain ataupun juga teman-teman yang menurut gue asik untuk diajak ngobrol di Ngobs episode selanjutnya. Ya. Thank you, Matt. Sukses terus buat Tanpa Oke. Jaraknya. Boleh. Mudah-mudahan sekali lagi Tanpa Jarak semakin sukses, Amin. melebarkan sayapnya, terus kemudian banyak outlet-outletnya Amin. di mana-mana. Amin. Kalau teman-teman belum pernah ke Tanpa Jarak, silakan teman-teman langsung datang saja ke jalan mana, Matt? Di Jalan Kartawigenda, Gang Pelabuhan, persis di depan Alfamidi. Oke, itu teman-teman ya. Kalau lu nggak tahu, ada lampu-lampu karnaval yang keren banget ya. Pokoknya cocok banget buat lu bawa pasangan lu ke sini, terus kemudian ngopi-ngopi cantik. Oke, thank you di Ngobs episode pertama bersama Rahmat Ginanjar alias Mamet, owner Tanpa Jarak. Thank you.